Ya, mana hasilnya? 0,2015 bukan Bu? Berapa? 0, 2015. ini pakai kalkulator. Iya, Yang lain kalkulatornya bisa ngitung juga nggak? bisa Bang. Pakai apa? Pakai langsung berapa tadi hasilnya? 0,2015, 2015. Kalkulatornya punya langsung yang kombinasi ya? Iya Bu. Yang lain yang nggak punya kalkulator kombinasi bisa nggak ngitung nih? Bisa Bu, pakai kalkulator di Google, kalkulator kombinasi. Oh ada. Tapi sih sekarang ya, walaupun nggak punya kalkulator, ternyata ada kalkulator Google. Ya, kalau kalkulator HP nggak bisa soalnya, ya. Karena kombinasi yang nggak ada. Tapi kalau pakai faktorial, nggak bisa juga. Karena error pada saat masukkan yang 5.000. Nggak tahu, jangankan 5.000, 1.000 bisa nggak? Ya, untuk faktorial. Nah, eh, tapi di sini kan kita mau lihat ya, bagaimana soal ini sebenarnya soal hipergeometri, tapi mau kita mau coba kerjakan dengan pendekatan binomial, ya. Untuk pendekatan binomial, yang diperlukan itu sebenarnya hanya n kecil ya. N kecilnya sama dengan yang hipergeometri tadi ya, n-nya sama dengan 10. Jadi eh, untuk banyaknya ban yang dibeli ya, itu sebanyak 10. Yang kita perlukan tuh hanya satu nilai lagi ya, selain n, tapi peluangnya juga ya. Yang penting kita tahu dari N10 itu kan, kalau binomial itu ya ada sukses gagalnya itu sama aja tadi ya, cacat, kita tuliskan cacat dan tidak, cacat dan tidak cacat ya. Yang cacat itu adalah yang X, yang tidak cacat yang N min X. Tapi kita harus tahu peluang cacatnya berapa ya. Peluang cacat kita bisa dapatkan dari mana? Informasi apa yang bisa kita manfaatkan, yang kita manfaatkan untuk menentukan nilai peluangnya, peluang dari ban yang cacat itu. Ya, jadi dalam soal kan sudah diinformasikan ada 5.000 buah ban, ya, 5.000 ban dengan kondisi 1.000 diantaranya cacat. Ya, berarti itu kan adalah persentase ban yang cacat itu yang dijadikan sebagai peluang peluang ban yang cacat gitu ya. Terdapatnya ban yang cacat. Prosentasenya kan berarti berapa? 1.000 dari 5.000 ya. 1.000 per 5.000. Berapa itu? Per 5 ya. 0,2 bukan Bu? Ya, seperlima 0,2 ya. Jadi 20%-nya itu adalah ban yang cacat. 20% itu yang dijadikan sebagai nilai peluangnya ya. Jadi peluangnya tuh akan ada 0,2 ya. Kalau dari 1.000 ada kalau dari 5.000 ada 1.000 yang cacat ya, berarti dari 10 ban ya berarti ada 2 gitu ya. Nah, berarti informasinya sudah cukup untuk membuat formula binom ya. Berarti formula binomnya gimana? B X N kecil 10 P ya, P-nya 0,2. Rumusnya gampang kan, tinggal kombinasi 10X ya. 0,2 pangkat X, 0,8 pangkat
10 min X. X-nya sama aja. X-nya sama ya. 01 sampai 10 ya. Nah, atau sekarang langsung aja yang ditanyakan. Sama yang tadi juga ya. Yang ditanyakan peluang X sama dengan 3. Berarti kita langsung menghitung kombinasi 10 3 kali 0,2 pangkat 3 kali 0,8 pangkat 7. Berapa hasilnya? 0,2013. 0,2013. Nah, gimana bandingkan hasilnya? Antara menghitung pakai binom dengan pakai hipergeometri. Yang nggak jauh beda ya, hanya selisihnya juga kecil 0,0002 ya. Kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma ini sama-sama 0,2 ya. Ya bisa dipahami nih, ada satu soal ini ternyata bisa dikerjakan dengan pendekatan binomial. Tapi sebenarnya apakah semua soal hipergeometri bisa? Ya, kalau secara teori sebenarnya bisa. Cuma kalau dalam hasilnya ya akan mendekati kalau seandainya ya ini eh, objeknya banyak ya. 5.000 dianggap banyak ya. N besarnya banyak. Jadi nilainya perbedaan hasilnya untuk ketika dihitung dengan hipergeometri dan binomial nggak akan terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau N-nya sedikit ya nanti bisa bedanya jauh selisihnya. Jadi tidak tidak terlalu ini juga ya. Jadi pendekatan binomial tidak akan terlalu berarti kalau selisihnya jauh. Apalagi kalau sampai gitu ya kalkulatornya tidak mampu lagi untuk menghitung ya. Berarti kan terlalu banyak sekali ya. Mungkin N besarnya tahu apakah kalkulator Google masih sanggup gitu ya. Kalau udah nggak sanggup lagi terlalu besar N besarnya terlalu besar gitu ya. Kita bisa kerjakan dengan binomial. Nah, udah bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Sedikit lagi. Tidak banyak lanjutannya. Jadi berarti kan hipergeometri sudah ya. Jadi sama seperti binomial ada multinya ya, tapi tidak disebut multi geometri ya. Disebutnya hipergeometri multivariat. Kita kembali lagi ke notasi F lagi ya. Notasinya menggunakan F. Jadi di sini N besarnya kasusnya itu bukan lagi sukses gagal, tapi ke A ya. A, bukan K. Tadi kan K atau N min K ya. Kalau ini ada A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, jadi multivariat itu eh, ya sebenarnya cirinya itu ya dari Pobacak apa X-nya itu ya, nilai Pobacak X-nya banyak ya di sini akan bersesuaian ya. Jadi yang diambil tetap N kecil, cuma nanti kan masing-masing ada X1 ya. Yang bersesuaian X1 bersesuaian dengan A1, X2 dengan A2 dan seterusnya. X3 dengan A3 dan seterusnya. Nah, rumusnya formulanya dulu ya. X-nya di depan ini Pobacaknya nilai tergantung soalnya yang diminta apa gitu ya. Nilai yang dimasukkan pada nilai yang ini. Nah, ini juga sama. Yang didahulukan, yang N besar, N kecilnya ditaruh di belakang ya. Biasanya kan di depan. Untuk yang hiper, ini disimpan ke belakang. Yang bawahnya masih sama penyebutnya, yang di atasnya yang juga sebenarnya sama, prinsipnya sama ini kalau dijumlahkan sebanyak N besar, yang di bawah sebanyak N kecil.
Mudah ya mengingatnya. Ya. Nah, ini contoh soalnya untuk hipergeometri. Masih ada waktu, bisa untuk dihitung dulu. Udah belum? Bisa memilah-milah mana yang jadi X-nya, mana yang X-nya ditanyakan ya. Ini pembaginya ada berapa ini? 3 ya. Oh, tipe darah golongan O, A, dan B yang AB enggak ikut ya. Berarti kan ilustrasinya N besarnya berapa? 10 orang ya. Hanya terbagi 3 golongan. A1, A2, A3. Ada berapa tuh A1 masing-masingnya? Anggaplah ini yang O, 4 orang. Kemudian yang A, 4 orang. Yang B-nya, salah ya? Yang O ada berapa? Tiga. Ada tiga. Jadi totalnya 10, benar ya? 3, 4, 3. Nah, jadi yang ditanyakan tuh apa? F, N kecilnya 5 ya. Dari 10 orang diambil 5 orang. Dari 5 orang itu terambil 1. X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 2 juga. Tadi A1-nya 3, 4, ya. N besarnya 10, N kecilnya 5. Rumusnya apa tadi? Rumusnya yang di bawah 10, 5 gitu kan? Yang di atas ada 3 ya. 3, 4, 3, 1, 2, 2. Ya, gampang lah. Berapa ini? 3/14. 3/14. Ya, udah selesai untuk hipergeometri. Ini masih ada lanjutannya untuk sebaran yang lain ya. 2 lagi sebenarnya ya. 2 lagi mudah-mudahan selesai satu pertemuan minggu depan soalnya ya. Ini tanggung kalau bahas konsep nanti kan harus dilanjutkan dengan soal ya.
Recording stopped. Ya, ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai sini aja ya. Tidak ada? Tidak ada PR juga ya. PR-nya nanti. Ini kalau udah selesai semua ya, tugas ya, tugas. Kalau sudah selesai semua, sebaran diskret ya ini lumayan nih. Kalau dikumpulkan soalnya bisa banyak ya. Jadi tugas. Ya, ini masih nyantai dulu satu pertemuan lagi, berarti nanti soal-soalnya ya. Saya cukupkan dulu, kita baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, lumayan nih. Nah, diskonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya.